Selamat bertemu kembali dalam acara renungan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua diberkati oleh Tuhan dengan sehat-sehat, tubuh dan jiwa. Amin. Ayat renungan hari ini dibaca dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara-saudara, dengan melihat ayat-ayat di atas ini, izinkan saya bertanya, apakah maksud dari kata-kata cara yang tidak layak? Jawabannya terletak di ayat-ayat selanjutnya, bahwa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi cara yang tidak layak yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mengakui tubuh Tuhan, atau dengan kata lain adalah unbeliever. Mengapa dikatakan mendatangkan hukuman bagi dirinya? Banyak yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mengapa, saudara-saudara? Dikatakan dari ayat di atas bahwa hal tersebut akibat mereka tidak mengakui tubuh Tuhan, atau unbeliever juga. Jadi saudara-saudara, kebiasaan di gereja-gereja apabila majelis bertanya bahwa perjamuan kudus ini untuk orang-orang yang sudah dibaptis dan sebagainya, dimaksudkan karena orang yang sudah dibaptis dianggap sudah mengerti tentang arti tubuh Tuhan dan mengakuinya atau percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat pribadinya. Hal ini dimaksudkan untuk kebaikan saudara sendiri, bukan? Yang sudah saudara melihat ayat-ayat di dalam Alkitab dan mengakuinya sebagai kebenaran dan terjadi karena percaya. Dan apakah yang akan terjadi kepada mereka yang sebenarnya bukan believer? Mereka akan lemah, sakit, meninggal, dan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Kita tidak menginginkan hal-hal tersebut terjadi, bukan? Nah, apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengambil perjamuan kudus tersebut? 1 Korintus 11 ayat 33, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kepada kita. Saudara, kalau kita bertanya pada diri sendiri apakah saya believer atau bukan, lalu dengan menjawab pertanyaan ini saya menemukan jawabannya, maka saya menjauhkan hukuman dari Tuhan jatuh pada saya. Sekarang kita akan melihat ayat berikutnya, yaitu dari 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang seorang pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Saudara, setiap believer atau umat percaya atau domba-domba Kristus yang datang beribadah dihimbau untuk membawa sesuatu. Apakah sesuatu yang dimaksud? Suatu karunia seperti yang disebut di ayat di atas. Misalnya,
Jemaat yang satu membantu pemimpin lagu membawakan lagu atau pemazmur. Ada juga yang membawa pengajaran atau pernyataan Allah seperti karunia nubuat atau kata pengetahuan atau hikmat dan sebagainya, atau bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh tersebut. Kita selalu ingat bahwa segala sesuatu dipakai untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Tuhan memakai teguran, pernyataan, pujian untuk membangun, memperbaiki jemaat. Maka kita pun memakai karunia tersebut untuk membangun jemaat, bukan untuk menjatuhkan jemaat. Demikianlah renungan ini, sampai bertemu di lain kesempatan.